Pemirsa, episode kali ini kita akan bicara tentang ikan pepetek. Apa itu ikan pepetek? Barangkali masyarakat di sekitar Cirata ini sebagai ikan yang dibuang karena baunya amis. Tapi di tangan salah seorang anak muda, dia bisa mengembangkan si petek menjadi makanan enak buat cemilan sehari-hari. Kita ikuti kisahnya Kang Aang Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aang Permana, owner dari Si Petek Crispy Ikan. Saya asli dari Subang, tapi sekarang tinggal di Cianjur dan berkiprah di Cianjur dalam dunia usaha. Sekarang ini saya sedang merintis bisnis yang di bidang produk olahan ikan. Kita memanfaatkan ikan petek yang ada di Danau Cirata. Sebelumnya ikan petek ini dianggap sebagai hama ataupun ikan yang tidak ada manfaatnya gitu. Tapi setelah kita teliti dan kita cek di laboratorium, ternyata ikan berukuran mungil ini memiliki kandungan kalsium dan protein yang sangat tinggi. Nah, di situ saya menganggap bahwa ini akan menjadi produk unggulan daerah Cianjur. Karena apa? Karena ternyata ketika saya lihat bahwa ikan ini hanya banyak terdapat di daerah Cianjur, yaitu di Danau Cirata gitu. Jadi pada waktu itu saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya. Waktu itu tahun 2014, karena saya melihat bahwa ini bisa menjadi potensi bisnis yang lumayan baik, terutama bisnis yang berdasarkan pengembangan masyarakat yang ada di desa. Karena saya meyakini bahwa dengan kita berbisnis di desa tentu akan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa, mengangkat ekonomi desa, dan bisa menjadi ikon produk unggulan daerah. Nah, jadi awalnya saya resign, terus melihat potensi ikan ini mulai dari nol. Karena saya memang basic saya tidak dalam dunia bisnis. Saya lulusan sarjana perikanan di Institut Pertanian Bogor yang sama sekali tidak belajar mengenai bisnis. Tapi karena saya membaca waktu itu salah satu buku dari Bob Sadino yang judulnya Orang Menganggap Saya Gila gitu kan. Nah, saya baca, ternyata sangat menginspirasi. Untuk memulai bisnis ternyata tidak diperlukan keilmuan yang banyak gitu. Yang penting adalah kita mau melakukan, kita mau mulai bergerak. Jadi dari situ saya mulai coba-coba memanfaatkan ikan petek ini gitu. Ya awalnya memang benar, ketika mulai coba-coba banyak masyarakat yang tidak percaya gitu kan, ini ikan dari dulu atau dari zaman baheula gitu kan tidak dimanfaatkan, ngapain harus dijual gitu. Tapi ternyata ya kita tidak putus asa, kita coba lagi gitu. Jadi awalnya dijajakin di warung-warung, nggak laku gitu. Terus mulai coba juga dijual ke toko oleh-oleh. Alasannya simpel sih, kenapa orang-orang dekat kita nggak mau beli, karena mereka tahu kalau ikan ini nggak dimakan atau nggak dimanfaatkan. Solusi paling cepat adalah ya kita jualan ke orang-orang yang nggak tahu ikan ini gitu. Jadi simpelnya sesimpel itu aja. Jadi saya jual pertama kali ke toko oleh-oleh di daerah Bandung. Di daerah Bandung dan di daerah Puncak. Jadi seminggu pertama ke sana, seminggu kedua ke daerah Puncak kayak gitu. Nah, ternyata ketika jual di toko oleh-oleh Bandung itu mulai banyak respon. Karena apa? Karena masyarakat yang ada di kota, khususnya di Bandung gitu kan, ternyata yang belinya juga orang-orang Jabodetabek, orang-orang kota. Mereka tidak peduli ikan ini dari mana, dulunya kayak gimana. Yang mereka peduli adalah apa kandungan dari ikan ini gitu. Karena ikan ini mengandung kalsium dan protein yang sangat tinggi, tentu ini menjadi pilihan yang baik bagi mereka, apalagi untuk anak-anaknya, karena sangat baik untuk pertumbuhan dan tumbuh kembang anak. Nah, dari situ ternyata mulai banyak respon. Dari ikan yang tadinya dibuang atau nggak dimanfaatkan, ternyata mulai banyak diminta gitu. Mulai banyak yang menghubungi, minta jadi apa istilahnya reseller atau agen gitu kan. Nah, dari situ kita mulai mengembangkan bisnis. Oh, ternyata bisnis ini atau bisnis si petek ini lebih cocok ketika dijualnya ke daerah-daerah perkotaan. Nah, dari situ kita mulai lagi belajar gimana cara mengelola bisnis di daerah perkotaan. Searching aja di YouTube, di Google gitu kan. Sama sekali tidak
mengemban pendidikan bisnis secara formal gitu. Jadi belajar aja langsung di jalanan kayak gitu. Nah, ketika mulai berkembang, kita mulai pelajari gimana cara bikin website, gimana caranya kita bikin funnel marketing, gimana caranya kita bikin konsep manajemen reseller dan lain-lain. Ternyata memang responnya sangat baik. Jadi sekarang dari yang tadinya tidak ada apa-apanya, sekarang produk kita yang kurang lebih kemasannya kayak gini, kita sekarang sudah bisa jual hampir ke seluruh kota-kota di Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Sebelumnya memang kemasannya tidak seperti ini. Ini udah beberapa kali revisi lah. Kalau mungkin banyak lihat di internet atau di mana-mana tentang crispy ikan cipetek, mungkin kemasannya sekarang nggak cuman kayak gini. Tapi memang dari awalnya juga banyak banget, sampai akhirnya bisa dengan kemasan unik ini gitu. Ini hampir semuanya masukan dari konsumen, masukan dari orang-orang di luar sana gitu. Jadi saya juga dengan kesadaran bahwa usaha Cipetek bisa sampai sekarang tentu berkat bantuan banyak orang, bukan dari saya gitu kan, kayak gitu. Jadi sekarang kita mulai mengembangkan bisnis ini menggunakan sistem reseller. Jadi reseller mereka kita bina, mereka kita berikan pelatihan bagaimana cara jualan. Dari yang tadinya nggak ngerti cara bisnis, kita berikan pendampingan baik online maupun offline kayak gitu. Nah, ada yang ngira bahwa enak banget nih sekarang Kang Aang bisnisnya udah kayak gini, pasti dulu modalnya gede gitu atau anak orang kaya dan lain-lain. Saya ingin cerita justru saya mulai ini dari hal yang sangat sederhana gitu. Jadi kenapa saya akhirnya memulai bisnis ini juga sebenarnya dari tanggung jawab masa lalu. Kenapa? Karena saya berpikir gini, saya lahir dan dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana. Untuk sekolah dulu SD, SMP, SMA itu harus pakai namanya SKTM, surat keterangan tidak mampu. Jadi kalau nggak pakai surat itu saya nggak bisa sekolah. Akhirnya dengan surat itu saya bisa terus melanjutkan sekolah sampai akhirnya saya bisa kuliah di IPB. Di IPB pun sama. Semua biayanya itu tidak diberikan oleh orang tua, tapi diberikan oleh beasiswa. Jadi selama kuliah 4 tahun di sana saya dapat 8 beasiswa. Nah, setelah lulus terus saya kerja di salah satu perusahaan oil and gas. Kata orang-orang udah enak kerja di sana dan memang nyaman gitu. Bahkan menurut saya terlalu nyaman. Dan pada akhirnya saya menganggap bahwa ini sudah terlalu nyaman nih, kata saya. Kenapa? Karena saya ngerasa kok hidup saya kurang bermanfaat ya gitu. Padahal saya ada di posisi ini itu berkat bantuan banyak orang. Dari tadi beasiswa, dari banyak orang yang ngasih bantuan dan lain-lain gitu. Nah, setelah ada di posisi ini saya ngerasa kok saya juga ingin gitu bisa bermanfaat minimal buat orang-orang sekitar. Makanya akhirnya saya putuskan untuk resign. Jadi bukan karena apa-apa, jadi saya ingin balik lagi ke kampung, minimal dengan punya bisnis di kampung, minimal bisa memberikan kesejahteraan buat orang-orang di sekitarnya. Saya nggak berpikir ini bisa besar sedemikian rupa, minimal saya ingin bisa bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekitar saya. Kayak gitu. Jadi usaha ini bisa sampai berjalan beberapa tahun sampai sekarang, tentu berkat bantuan banyak orang, tentu berkat bantuan atau support dari orang-orang terdekat saya, tentu dukungan dari konsumen, dukungan dari reseller yang mungkin setiap hari ada komplainan, mungkin setiap hari ada masukan, itu justru membuat kita semakin kokoh gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin memulai bisnis, jangan takut dengan koreksi, jangan takut dengan kritik, justru itu sangat membantu. Itu adalah konsultan gratisnya kita gitu. Jadi kita nggak usah bayar konsultan, kita cukup dikritik oleh orang-orang, dikritik oleh konsumen, dikritik oleh siapapun itu adalah konsultan gratis kita supaya kita bisa jauh lebih baik. Nah, untuk produknya sendiri kita berada di Cianjur, di Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Jadi proses produksinya berawal dari Danau Cirata. Jadi kita bermitra dengan para nelayan di sana yang
kita bina gitu. Mereka menangkap ikan pada malam hari, kemudian paginya atau subuhnya itu dikirim ke tempat produksi kita yang di sini. Jadi bisa dilihat tempat produksi kita di sangat asri, sangat sejuk. Jadi bagi teman-teman yang mau main-main juga silahkan. Nah, di sini langsung diproduksi oleh ibu-ibu karyawan kita di sini, mulai dari proses pencucian ikan, terus pemberian tepung, penggorengan, sampai packaging. Nah, setelah itu baru kita distribusikan ke seluruh reseller yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga kantor marketing yang berlokasi di Bogor, itu khusus manajemen distribusi dan marketing. Jadi kalau di tempat produksi atau di rumah produksi itu sebagian besar adalah ibu-ibu, tetangga-tetangga kita yang ada di sini. Nah, kalau di Bogor itu di manajemen marketing itu anak-anak muda yang masih kreatif, ya, dari berbagai perguruan tinggi, ada yang dari IPB, dari UGM, ada dari BSI dan lain-lain. Jadi mereka adalah anak-anak muda kreatif yang membuat konten-konten marketing, yang membuat konsep bisnis yang matang. Supaya apa? Supaya karena kita membina para reseller kita membina, kita memberikan pelatihan dan lain-lain, sampai akhirnya produk kita atau bisnis kita itu bisa diserap atau bisa diterima oleh konsumen dengan baik. Jadi kayak gitu alur produksinya dari awal sampai akhir. Nah, untuk kapasitas produksi sendiri kurang lebih kita memanfaatkan ikan petek itu kurang lebih 1 kintal sampai 1,5 kintal per harinya. Jadi kita bisa mendapatkan setelah jadinya dengan kemasan seperti ini kurang lebih bisa mendapatkan 1.000 sampai 1.500 packaging per hari. Jadi ini kita produksi dengan kurang lebih 15 karyawan yang ada di bagian produksi dan operasional kayak gitu. Dan kita juga sekarang dibantu oleh ujung tombak pemasaran adalah reseller. Kurang lebih sekarang ada mungkin sekitar 1.500 reseller yang tersebar di berbagai kota di Indonesia dari Aceh sampai Papua. Bahkan ada beberapa reseller kita yang ada di luar negeri seperti di Malaysia, di Hong Kong, di Taiwan, dan di Arab Saudi. Nah, bagi teman-teman ataupun siapapun yang ingin memulai bisnis, yang masih bingung mulai bisnis dari mana, nggak punya modal banyak, nggak tahu cara jualan atau gaptek, bisa jadi menjadi reseller adalah langkah terbaik reseller Sipetek. Karena apa? Karena reseller Sipetek itu adalah calon business owner di masa yang akan datang. Karena apa? Karena mereka yang datang jadi reseller itu kita bina, kita berikan pelatihan, kita sediakan konten-konten marketing. Jadi bukan cuma mereka jualan, tapi juga mereka belajar bagaimana caranya bisnis, khususnya di bidang marketing dan penjualan. Jadi silakan bagi yang mau daftar jadi reseller bisa dicek di website kita www.sipetek.id atau di Instagram juga @sipetek.id atau dicek di Google maupun di YouTube, ketik aja ini aja crispy ikan Sipetek. Insya Allah nanti banyak informasi tentang bagaimana cara gabung jadi reseller kayak gitu. Jadi harapannya nanti kita bisa bisnis bareng, kita bisa tumbuh bareng, dan kita bisa sukses bareng. Karena saat ini atau zaman sekarang itu tidak zamannya lagi bisnis sendirian, tapi kita itu harus sekarang itu bisnis barengan. Harapan ke depan sebenarnya dengan kembalinya saya ke kampung atau kembalinya saya ke daerah, saya ingin bisa menunjukkan kepada masyarakat atau orang-orang di sana, khususnya anak-anak muda, bahwa masih banyak loh potensi yang bisa kita kembangkan di desa, masih besar kemungkinan kita bisa sukses dengan berkiprah di daerah kayak gitu. Karena saya punya keyakinan bahwa Indonesia itu tidak akan maju hanya karena orang-orang hebat kumpul di kota. Tapi Indonesia baru akan maju kalau anak-anak muda kreatif mau kembali dan membangun daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.